Hai teman-teman, Assalamualaikum. Nah, sebelum masuk ke materi pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Aditya dengan NIM 2019 008283. Nama saya Dira Sabrina, NIM 2019 008288. Saya Oktavia Aputri, NIM 2019 008313. Di video kali ini, kita akan membahas tentang manajemen pembangunan proyek dalam operasi. Langsung saja kita masuk ke materi pembahasan ya teman-teman. Pada slide yang pertama ini, kita akan membahas tentang manajemen pembangunan proyek. Nah, manajemen pembangunan proyek ini merupakan proses untuk merencanakan penyiapan sarana fisik dan peralatan lunak lainnya agar proyek yang kita rencanakan tersebut bisa mulai beroperasi secara komersial dan tepat pada waktunya. Selanjutnya, ada langkah perencanaan pelaksanaan proyek. Terdapat dua langkah. Yang pertama, merancang pelaksanaan proyek, di mana dengan membagi pembangunan proyek ke dalam berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan ini perlu diidentifikasikan dan hubungan antar kegiatan tersebut harus jelas. Biasanya, pembagian tersebut berdasar standar dan logika tertentu. Berdasar pembagian ini pula, dapat dilakukan alokasi sumber daya dan waktu. Dengan demikian, investor dapat mengetahui secara garis besar kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk menyelesaikan proyek tersebut, serta berapa dana dan waktu yang dibutuhkan. Lalu, ada langkah kedua. Nah, langkah kedua ini menentukan schedule kegiatan proyek sampai dengan proyek dapat melakukan produksi komersial. Nah, di sini semua kegiatan dan schedule akan disusun dalam suatu rencana menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek teknis sehingga dapat diperkirakan kapan proyek akan selesai dan siap beroperasi. Nah, selanjutnya ada perencanaan mengatur. Yang pertama, apa saja yang perlu dilakukan dalam penyelesaian proyek, bagaimana melakukannya, siapa yang akan melakukan, dan kapan harus melakukan. Lalu yang kedua ada pengawasan yang diperlukan termasuk peninjauan secara periodik. Yang ketiga, fasilitas-fasilitas apa saja yang perlu disediakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan tersebut agar tepat pada waktu yang dibutuhkan. Contohnya dana, personalia, logistik, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen dalam operasi. Manajemen dalam operasi ini merupakan aspek organisasional. Nah, aspek yang menganalisis tentang jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Materi yang selanjutnya yaitu manajemen dalam konstruksi. Manajemen konstruksi adalah perpaduan ilmu teknologi industri konstruksi dan seni mengatur atau manajemen dalam proses pembangunan sebuah gedung dengan menggunakan sumber daya dan waktu yang seefektif dan seefisien mungkin. Pada manajemen dalam konstruksi, teknik yang digunakan ada dua, yaitu Gantt chart dan network planning. Pembahasan yang selanjutnya yaitu bagan Gantt. Dipergunakan oleh HL Gantt untuk mengatasi masalah pengawasan produksi. Bagan ini kemudian menjadi titik tolak teknik analisa jaringan seperti PERT dan CPM atau Critical Path Method. Gantt menggunakan Gantt Milestone Chart yang merupakan peta untuk menggambarkan urutan pekerjaan yang harus dilaksanakan dan menggambarkan hubungan antar semua tahap pekerjaan dalam proyek. Contoh Gantt chart yaitu tentukan rincian kegiatan, identifikasi urutan logis, tentukan waktu yang dibutuhkan, tentukan awal dan akhir kegiatan, konsep penjadwalan pada bagan, diskusikan dengan orang yang akan terlibat, membuat bagan yang disepakati, dan koreksi apabila diperlukan. Pembahasan selanjutnya yaitu network planning. Di sini network planning terbagi menjadi dua, yaitu PERT dan CPM. Yang pertama yaitu ada PERT, Program Evaluation and Review Technique. PERT merupakan suatu cara untuk merencanakan penyelesaian pekerjaan, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan tersebut. PERT juga merupakan suatu metode untuk menjadwal dan menganggarkan sumber daya untuk menyelesaikan pekerjaan pada jadwal yang sudah ditentukan.
Manfaat dari PERT sendiri yaitu perencanaan suatu proyek yang kompleks, penjadwalan pekerjaan dalam urutan yang praktis dan efisien, mengadakan pembagian pekerjaan dan sumber daya yang tersedia, penjadwalan ulangan untuk mengatasi hambatan dan kelambatan-kelambatan, menentukan trade-off antara waktu dan biaya, dan menentukan kemungkinan untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu. Sedangkan data yang dibutuhkan dalam analisis PERT adalah taksiran waktu yang diperlukan untuk setiap tahap atau jenis pekerjaan, urutan pekerjaan, dan biaya untuk mempercepat setiap kegiatan. Materi yang selanjutnya yaitu metode jalur kritis atau Critical Path Method. Perbedaan utama metode jalur kritis dengan PERT adalah bahwa CPM lebih menekankan pada faktor biaya dalam perencanaan. Apabila waktu pengerjaan dapat ditaksir atau diperkirakan sebelumnya dengan cukup tepat, maka CPM akan lebih baik daripada PERT. Sebaliknya, apabila ada ketidakpastian yang cukup besar dalam naksir waktu, maka PERT lebih digunakan daripada CPM. Baik, selanjutnya mengenai manajemen masa operasi. Manajemen ini tentunya membahas mengenai apa saja sih yang kita perlukan dalam menjalankan atau pengoperasian perusahaan tersebut. Tentunya dalam pengoperasian itu kita harus menyiapkan yang namanya struktur organisasi yang meliputi lini, staf, fungsional, divisional, maupun matriks dari perusahaan itu. Nah, selain itu tentunya perlu kita siapkan juga tentang desain jabatan dan keahlian yang diperlukan, yang mana meliputi tentang job deskripsi, job spesifikasi, bahkan sistem imbalan dan penggajian itu adalah suatu yang perlu disiapkan dalam manajemen masa operasi ini. Tentunya, dalam manajemen operasi ini membahas mengenai jenis-jenis pekerjaan yang diperlukan, persyaratan yang diperlukan untuk memangku jabatan tersebut, struktur organisasi yang akan dipergunakan, memperoleh tenaga kerja untuk memangku jabatan tersebut, dan proses-proses dalam menjalankannya. Adapun job description yang harus dikerjakan atau diperlukan dalam melakukan tugas-tugasnya yang antara lain: pertama, membuat rencana penyelesaian pekerjaan dengan menyusun Gantt chart yang dijelaskan pada presentasi slide sebelumnya. Oke, yang kedua itu menaksir biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga yaitu menaksir kebutuhan atau man-hours dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Deskripsi jabatan itu sendiri itu harus memuat mengenai yang pertama, identifikasi jabatan, yang kedua ringkasan jabatan, yang ketiga itu tugas yang harus dilakukan atau yang dilaksanakan, yang keempat adalah proses pengawasan, yang kelima adalah hubungan dengan jabatan-jabatan lain. Bahkan bahan-bahan alat-alat dan mesin yang dipergunakan itu harus dipertimbangkan melalui job description itu sendiri. Untuk selanjutnya mengenai struktur organisasi yang akan dipergunakan dalam proses pengorganisasian itu menyangkut 3 langkah prosedur. Yang pertama, merinci semua pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan atau proyek itu sendiri. Yang kedua, membagi semua beban kerja ke dalam berbagai aktivitas yang secara logis dan nyaman sehingga dapat dijalankan oleh seseorang atau kelompok divisi itu sendiri. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu menyusun mekanisme untuk mengkoordinir pekerjaan dari anggota organisasi ke dalam satuan yang harmonis dan terpadu, di mana itu akan meningkatkan kinerja dari karyawan tersebut karena dia sudah merasa nyaman terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Oke, selanjutnya mengenai bagan organisasi. Bagan organisasi yang baik itu harus menggambarkan apa saja? Tentunya yang pertama, pembagian pekerjaan. Jadi pembagian pekerjaan itu harus jelas, setiap divisi harus tahu apa sih tugasnya, apa sih pekerjaannya, itu harus wajib di setiap divisi itu mengetahui apa yang harus dikerjakannya. Yang kedua, antara manajer dan bawahan.
Jika antara manajer dan bawahan itu terjalin komunikasi yang baik, tentunya akan menghasilkan pekerjaan yang baik pula. Jadi sangat meminimalisir terjadinya salah paham, keterlambatan deadline, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tipe pekerjaan yang dilakukan. Apakah pekerjaan itu sudah sesuai dengan divisinya? Itu tentunya wajib dipertimbangkan dalam proses pengorganisasiannya. Dan yang selanjutnya yaitu pengelompokan bagian-bagian pekerjaan. Tadi sudah kita jelaskan bahwa pembagian pekerjaan itu harus sesuai. Maka pembagian pekerjaan tersebut dikelompokkan lagi menjadi bagian-bagian yang menjadi satu, sehingga proses pelaksanaannya itu dapat terciptanya pekerjaan yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen ini sangat menekankan pada struktur organisasi. Jadi struktur organisasi dari perusahaan itu sendiri itu harus jelas dan harus sesuai dengan tingkatan pekerjaan yang ada. Itulah yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan bagan organisasi. Sekian dulu ya video pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.